Alhamdulillah, Mas Mas Lukman, jadi ini udah komplit Mas. Jadi kita peresmian untuk kantor ini udah disaksikan sama teman-teman. Oh ya maaf, Mas Joko, ini saya menekankan Mas Joko berdiri. Jadi dulunya Yayasan LSP ini awalnya namanya Yayasan LSP Konstruksi. Pendirinya adalah salah satunya adalah Mas Joko. Ya. Setelah dikateksi menjadi Yayasan PT LSP KK Kompetisi dan Konstruksi. Waktu yayasan masih dipimpin sama Mas Joko. Saya IKATEX ini salah satu ikatan alumni yang terbaik gitu ya, yang menjadi contoh bagi ikatan alumni yang lain. Tidak hanya di Indonesia, saya kira mungkin di dunia jangan-jangan gitu ya. Karena saya jadi alumni, kemudian saya alumni Newcastle University itu ya nggak ada tuh kayak gini-gini tuh. Saya ya kadang-kadang dapat undangan, tapi yang jauh ya saya nggak gitu ya. Mungkin Pak Gun juga ngalami ya. Apalagi ada deteksi ya, aplikasi yang jadi platform untuk berkomunikasi itu sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk IKATEX ini. Ya, jadi IKATEX ini dengan aplikasi yang nanti bisa menghimpun jadi platform bersama, menyatukan, kalau bahasa Jawanya itu ngumpulke balung pisah gitu ya. Sehingga bisa selalu terhubung satu sama lain, dan tidak hanya terhubung, tapi juga kemudian bisa bersinergi, berkolaborasi, membangun bangsa ini, tentunya itu ya. Dan juga jangan lupa memajukan institusi, ya. Baik itu di tingkat universitas, fakultas, dan tentunya di departemen ya. Karena saya kadep soalnya gitu ya. Teknik sipil ya, namanya IKATEXI, teksinya adalah teknik sipil ya. Jadi itu yang menyatukan kita semua saat ini dan ke depan. Jadi saya sangat merasa bangga sekali lagi dengan IKATEXI yang mampu membuat atau menyelenggarakan kantor sekretariat yang bagus seperti ini, yang saya yakin ikatan yang lain mungkin belum sehebat ini ya. Ini menjadi contoh, menjadi role model, dan tentunya ini bisa diikuti oleh yang lain. Jadi mungkin bahkan ini KUNDI pun akan mencontoh. Tadi saya dengar platform deteksi, ayo nanti kita adopsi untuk IKA gitu nggih. Wah, berarti luar biasa. IKATEXI terdepan gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih semuanya. Jadi pada pagi yang bahagia ini kita sama-sama nanti akan melaksanakan peresmian kantor IKATEXI. Jadi kantor IKATEXI ini adalah perjuangan dari pengurus pertama, kemudian kita lanjutkan. Kebetulan saya pengurus periode kedua, Mas Kuncoro ini pengurus periode ketiga. Memang pada periode pertama punya titik berat atau focusing di mana. Pada kedua kita meletakkan infrastruktur, baik itu kantor, kemudian kita punya yayasan dua, untuk satu adalah untuk bisnis, satu hanya untuk nyimpen duit. Itu nyimpen duit itu yayasan teknik sipil. Ya, yayasan teknik sipil itu untuk nyimpen duitnya beasiswa. Ya, beasiswa itu diputuskan oleh Kepala Departemen Mas Jati atas usulan HMS bersama timnya Mas Kuncoro, yang bayar adalah yayasan. Jadi ini memang kita pisahkan soal duit ini. Duitnya orang banyak, duitnya donatur-donatur, dan alhamdulillah sudah 500 juta, hari ini mau nambah 50 menjadi 550 sebagai dana abadi. Nah ini nanti diteruskan Mas Kuncoro, dan kita punya anggaran yang memang dibagikan masih ada sisa, nggak tahu mungkin 150 atau 130, itu adalah sisa. Bendaharanya Mbak Santi, itu bendahara yayasan, sedangkan ketuanya adalah di tempatnya Mas Kuncoro, itu Mas Farid. Mana Mas Farid? Ya itu yang bagian bagi-bagi, tidak boleh nyekel duit dia. Ya hanya bagi saja supaya akuntabilitas dan transparansi daripada uang ini bisa betul-betul kita jamin. Karena orang nyumbang ini kan kalau kena sasaran pasti senang dan mau nyumbang lagi. Ya itu insya Allah yang kita lakukan.
terus kemudian yayasan satu lagi adalah Yayasan LSPK. Jadi ini dulu yang disebut oleh Mas Firman di yayasan yang ada di tempatnya Mas Joko itu, yang sudah berubah nama ya. Jadi dan sudah ada perubahan sehingga yayasan ini adalah pemilik daripada PT LSPKK. Jadi PT LSPKK ini sudah digagas lama, zaman Mas Firman, Mas Joko, Mas Langgeng dulu ya di kantornya Mas Joko. Nah, kemudian perjalanan lama akhirnya ya belakangan saya ikut aktif lagi ngurus. Alhamdulillah selesai walaupun mungkin perjuangan gitu ya. Perbedaan-perbedaan tapi itu akhirnya menyatukan kita. Jadilah sekarang PT LSP ini dan sekarang disupport oleh PT Perkumpulan ya, Perkumpulan Aztekindo sehingga kita menjadi sekarang hasilnya kita starting hari ini. Ini alhamdulillah. Dan ini tentu ke depan buat pengurus Mas Kunchoro mudah-mudahan LSPKK ini bisa menghidupi operasional daripada Ikateksi. Jadi Ikateksi nanti ke depan operasionalnya bulanannya itu ada revenue yang captive ya. Tentu harapannya kami ini kerjasama dengan Prof. Agung juga dengan Mas Yudi sehingga kita bisa mendapatkan peserta dan insya Allah itu bisa memberikan kontribusi keuntungan dan tentu akan digunakan untuk pengurus Ikateksi dan kegiatan-kegiatan Ikateksi. Dulu itu overhead Ikateksi itu zaman Mas Firman sama saya itu sama Mas Hajar itu 25 juta sebulan. Sewa gedungnya 12 juta. Nah sekarang kita udah punya gedung sendiri, sekarang overheadnya macam-macam itu kemarin saya bicara sama Mas Kunchoro kira-kira 15 juta. Jadi 15 juta kalau 1 tahun termasuk THR mungkin 200 juta lah gitu loh. Jadi overhead daripada Ikateksi itu kira-kira segitu. Overhead kantor ya, di luar kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau ada teman-teman yang datang ke sini minum itu udah termasuk gitu ya. Jadi jangan takut kalau di sini nggak dikasih minum, nah, paling enggak gitu. Jadi sudah dianggarkan oleh Mas Ketum itu ada anggarannya. Tetapi syukur ke depan ini bisa dibiayai oleh PT LSPKK. Jadi sehingga ke depan Mas Kunchoro tinggal nyari yang gede-gedenya saja, nyari yang gede. Jadi itulah yang kita harapkan sehingga nanti pengurus dari PT LSP, pengurus dari Yayasan LSPK betul-betul bisa ini LSP ini bisa segera mendapatkan revenue hasil yang karena udah terlalu lama dan saya dengar dari Mas Firman, Mas Yudi dan Mas Koko negur, ini suwe banget ini gitu loh ya. Saya juga malu juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan hari ini kita sama-sama nanti ikut bantu doa semoga jalan lancar. Hal lain adalah mengenai deteksi. Deteksi ini sudah deteksi kedua, pengembangan ya. Jadi Mas Kun dan teman-teman ini pengembangan. Yang pertama fiturnya hampir sama tetapi manfaatnya lebih banyak. Dan ini nanti compatible dengan teknik. Jadi kita akan buat, teknik itu akan buat, itu kita akan single entry. Jadi kalau di tempatnya, nanti di tempatnya Mas Kunchoro nambah 1 orang, katakanlah udah 1.500 menjadi 1.501, maka di teknik akan masuk nama tersebut yang 1 orang. Di arsitek, neken 1 orang, itu masuk ke situ nama alumni arsitek. Nah kita harapkan mungkin ini juga bisa dipakai oleh IKA Undip keseluruhan. Jadi nanti fakultas kedokteran masukin 1, di IKA Undip masuk namanya ada gitu. Jadi langsung itu berjenjang gitu ya. Jadi ini sistemnya kita yang teknik itu nanti gitu. Dan teknik sedang under construction, Mas Heri, Mas Iwo dan Mas ini. Itu kita under construction mudah-mudahan 3 bulan lagi selesai. Dan kita akan gunakan untuk pemilu IKA teknik itu dengan e-election.
Ya, jadi ini kita harapkan karena pengurus IK Teknik ini sengaja kita minta hanya kurang dari 2 tahun supaya kita bisa laksanakan e-election. Jadi supaya lebih bagus lah, keikutsertaannya itu lebih banyak. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dari arsitek, dari elektro sehingga lebih bagus. Nah, ini terdaftar semua. Jadi deteksi ini juga nanti kegiatan-kegiatan dari IK Undip, IK Teksi, maaf ya. Ini deteksi, ini tekniknya, misalkan dari arsitek pengen masuk yang boleh dipublis ini, dari teknik sipil yang boleh dipublis, maka akan muncul di teknik. Oh, teknik sipil ada kegiatan seminar ini, oh arsitek ada kegiatan ini. Karena sifatnya teknik ini lebih koordinator aja. Ya, jadi kalau yang bareng-bareng kita kerjakan bareng, tapi kalau yang harus kerjaannya arsitek, ya silahkan arsitek. Kita nggak mencampuri. Yang sipil kita nggak ikut, karena jangan sampai seolah-olah kita masuk ke situ. Jadi nggak efisien juga gitu loh. Kita akan support, misalkan sudah jual. Jadi teknik nanti akan menjadi suatu bagian yang saling mengisi dengan jurusan atau departemen lain. Itu Mas Agung, Prof. Jadi itu deteksi dan nanti Mas Sekjen yang akan menjelaskan detailnya, fitur-fiturnya dan sebagainya. Karena waktu saya membuat ide ini, beliau yang menerjemahkan. Terus kemudian diterjemahkan lagi oleh Mas Windoko dengan programmernya. Kebetulan Mas Yudi programmernya dari ITS juga. Nah, jadi jenengan bangga hari ini. Deteksinya Undip ini yang bikin orang ITS. Orangnya ada di sini. Ya, programmernya Mas Adi. Ya. Tapi grupnya beliau. Jadi kalau jenengan ngongkon lihat DE. Jadi kira-kira itu sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh anggota teknik sipil Undip yang telah mendukung waktu itu sampai sekarang, dilanjutkan Mas Kuncoro memberi dukungan penuh, dengan hari ini juga hadir cukup banyak ya, dan juga kepada pengurus periode 2017-2022 termasuk pembina dan semuanya, pengawas, dan juga tentu kepada ketua departemen, dekan sama ketua umum IK Undip, dalam hal ini yang hadir sekarang adalah Mas Kardik. Jadi terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Insya Allah teknik juga ingin punya kantor Mas Kuncoro. Jadi mudah-mudahan nanti dalam sebelum masa akhir saya bisa punya kantor lah gitu loh ya. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah gedung sudah selesai, kantor maksudnya, dan waktu itu pengurus lama tidak kuat lagi, duitnya habis untuk menyelesaikan podcast. Jadi Mas Dekan, Mas nanti podcastnya yang bayarin ini. Hari ini juga katanya ada tanda tangan kontrak podcast, artinya saat dimulainya. Jadi harapan kami podcast ini nanti menjadi satu aktivitas bisnis juga. Tapi yang penting Mas, nanti hostnya yang cantik Mas. Ya, minimal kayak Mbak Surti lah gitu ya. Nah, itu gak berani saya. Ya, dapat izin nggak kalau jadi host? Dapat izin nggak ya? Monggo bisa ditanyakan orang ya. Ada honornya loh Mbak. Hah? Ada honornya. Alhamdulillah Pak, Ya. langsung deal Pak. Mas Harsono ikhlas je. Jadi kalau hostnya seperti beliau ini mantep lah, teknik sipil punya host. Tapi kalau hostnya diem kan nggak menarik. Jadi gitu Mbak. Lah setuju nggih. Jadi hari ini saya dengan resmi menyerahkan kantor yang sudah jadi. Mudah-mudahan kantor ini membawa berkah buat teknik sipil Undip dan kita semuanya. Dan Mas Kuncoro mohon kantornya diramekan. Ya, diramekan tentu dengan aktivitas-aktivitas yang lebih baik, lebih membawa ikat teksi, membawa teknik sipil, membawa teknik, membawa Undip ke tempat
yang lebih baik lagi. Terima kasih, monggo Mas Gun Jangan ditampi. kebalik. Jangan kebalik ngasihnya, nanti fotonya jelek. Kitanya, wah itu 3 hari 3 malam loh itu. Oke. Tepuk tangan yang meriah, mas-mas mbak-mbak semua. Ini saya mengucapkan terima kasih pertama kepada panitia ini. Karena sampai tadi malam tuh jam 1 tuh masih diupload. Aku baru masangi kursi. Jadi sampai jam 1 malam sampai pagi mungkin persiapan dari panitia. Terima kasih pada panitia. Ya, dan alhamdulillah ketua panitianya Mas Firman. Mas Firman ini kadang-kadang saya juga bingung dengan beliau itu. Setiap ketemu itu pasti rambutnya nggak ada yang putih gitu. Jadi kita, wah ini beliau muda terus ini Mas Firman ini. Tapi kan sudah waktunya regenerasi untuk yang berikutnya. Terima kasih Mas Firman. Baik, terima kasih kepada Mas Karding baru keluar, kepada Mas Karding atas kehadirannya. Kemudian ada Mas Prof. Agung, Mas Dekan, Mas Prof. Jati atas kehadirannya. Kemudian segenap para senior, ada Mas Harsoyo, Mas Harsono, Mas Kuntadi, Mas Langgeng, dan semua tidak bisa sebut satu persatu atas waktu luangnya. Kemudian angkatan 80 ke atas, ada Mas Lukman, ada Mas Sony Indrayana, Mas Septi, ya Mbak Erni 95, 95. Terima kasih juga kepada angkatan 2001-2000, termasuk milenial yang kita kerahkan untuk meramaikan dan membantu terselenggaranya acara ini. Nih Mas Kading datang. Terima kasih Mas Kading atas kehadirannya selaku Ketua EK Undip. Tadi disampaikan oleh Mas Lukman bahwa kantor ini, kantor EKTEXI ini bukan warisan. Kalau warisan nanti kalau anaknya nggak akur bisa jadi rebutan kalau warisan. Ini adalah tanda mata yang harus dilanjutkan ke berikut-berikutnya dengan otomatis ke peningkatan. Luar biasa, ini kita mendapatkan tanda mata untuk keberlangsungan EKTEXI, ruangan kantor yang sangat megah. Sehingga dengan adanya kantor baru ini, EKTEXI bisa lebih bisa mengaplikasikan yang pertama kegiatan-kegiatan antara alumni dan kampus, kemudian antara alumni dan industrinya. Beberapa teman-teman pengurus angkatan 2022 dan 2027 sudah menyusun berbagai program. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya juga mohon maaf akan merepotkan para senior-senior baik yang di kampus, di luar kampus, ataupun yang memiliki berbagai bidang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Salah satunya adalah LSP, ada podcast, kemudian ada kita mungkin tiap bulan akan mengadakan di luar podcast podcast itu mungkin rutin, kita akan mengadakan semacam webinar kerjasama, itu sudah kita siapkan semua. Termasuk di luar itu ada juga program untuk business to business, business to business, karena dengan kantor yang cukup luas, kemudian lingkungan yang juga terbuka, itu membuka peluang bagi para alumni yang memiliki kreativitas di bisnis. Harapan kita EKTEXI menjadi mandiri di sisi pendanaan, kemudian karena ada kemandirian akan lebih mudah mengimplementasikan program-program yang sudah disusun dalam tahunan maupun dalam 5 tahunan. PR kami berikutnya adalah bagaimana EKTEXI ini menjadi lebih baik, lebih bisa meneruskan program-program dari pengurus sebelumnya. Beberapa program yang sudah kita susun, dalam waktu dekat nanti ada seminar dengan melibatkan pihak luar, kemudian ada rencana adalah kita akan mengundang beberapa dosen untuk ikut berpartisipasi sebagai tenaga ahli untuk mendukung program-program EKTEXI.
Baik, untuk singkat waktu, mungkin dari kami cukup itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para senior yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, mulai dari tadi angkatan 60-an Pak Harsoyo, Pak Harsono, kemudian Mas Langgeng, kemudian ada tadi Pak Kuntadi yang saya juga Pak Kuntadi, ada Mbak Yuni, ada Mbak Erni, semuanya termasuk milenial-milenial, termasuk Mas Soni, Mas Septi, Mas Firman, semuanya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon dukungan kepada kami pengurus 2022 dan 2027 agar bisa tetap melanjutkan amanah yang sudah dirintis mulai dari Mas Pri, Mas Pri, terus Mas Lukman kan, nah, dari Mas Pri sampai Mas Lukman sampai pengurusan kami untuk mendukung program-program Ekateksi dan kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pengurus yang baru bersama-sama Mas Kuncoro ini memang tugasnya berat, ya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau ini, khususnya senior kami Mas Lukman, ini luar biasa. Peninggalannya ada kantor, ya. Termasuk deteksi ini, ya. Deteksi ini pada awalnya Mas Lukman meminta kami untuk membuat database alumni. Coba Mas Iqbal, untuk acara reuni akbar 2021 waktu itu ya, sebenarnya 2020, cuman karena COVID kita mundur ke 2021. Dibikin database alumni seperti apa gitu ya. Nah kemudian akhirnya berkembang idenya. Jangan cuman berguna sebagai database saja, tapi sebagai medsos gitu. Kemudian dalam medsos ini kita kombinasi antara Facebook, Instagram, LinkedIn jadi satu. Jadi di sini ada sosial medianya, kemudian ada juga menu untuk mencari pekerjaan, Mas. Kemudian ada menu untuk berbisnis juga, ya. Jadi termasuk yang belum ada di ketiga platform tadi adalah beasiswa. Jadi ada menu mengenai beasiswa di mana siapapun anggota itu bisa menyumbang dengan mudah menggunakan payment gateway. Jadi langsung begitu nyumbang muncul nih, Mas Lukman nyumbang 50 juta misalnya hari ini gitu kan, langsung muncul. Nah, ini adalah keunggulan dari deteksi. Di samping itu tadi database-nya kuat. Dengan database ini kita bisa tahu siapa saja alumni yang terdaftar, kita mau kemana saja misalnya ke kota Pekalongan atau Tegal, itu tahu, oh di Tegal itu ada, siapa saja itu ada. Ya. Jadi ini deteksi merupakan buah pikiran dari banyak pihak, Mas. Ya, tidak hanya kami, tapi juga seluruh alumni ini sama-sama memikirkan bagaimana untuk menjadikan deteksi ini makin besar. Dan harapan kedepannya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, deteksi ini diharapkan menjadi center of IT, ya, dari Teknik Sipil Undip. Kita bisa kembangkan sama-sama. Saya ingat dulu waktu kita mahasiswa ya, saya sama-sama Mas Meliudin, angkatan 88 itu membuat KSAKS, kelompok studi analisa komputer sipil. Ya, saya ngajar Fortran Mas dulu di sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Ya, itu luar biasa. KSAKS masih ada dan dikembangkan terus oleh adik-adik kelasnya. Harapannya deteksi juga demikian. Nanti juga berkembang terus, dikembangkan oleh para penerus kita semua. Nah, untuk mengetahui apa itu deteksi, ya, kita akan demonstrasi live di depan, ya. Ini. Oke, ini ada handphone saya, sudah disambungkan, Mas, ke Zoom. Bersama-sama kita. Ya, Mas Kuncoro bisa mendampingi sekalian grand launching ini. Kita lihat deteksi. Wah, ini kita langsung mirroring dari HP-nya. Siapapun nanti ini bisa, alumni teknik sipil pasti punya deteksi. Ini kita pencet deteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Kuncoro yang pencet. Pencet.
Iya, sudah terbuka deteksinya, tepuk tangan. Sudah terbuka, ada fotonya Mas Kuncoro dan Mas Wow, Lukman sudah langsung. ada langsung fotonya loh, bisa di-upload langsung. Jadi kita bisa langsung mengupload materi saat ini juga gitu ya. Ini sudah ada Mbak Erni. Nah ini kalau mau jual rumah juga bisa Mas. Ini ada yang mau jual rumah nih, gitu. Ada yang mau jual rumah ada gitu ya. Ada komen-komen tentang seminar, semuanya bisa di sini, ya, di sini, ya. Jadi database alumni juga Database ya Mas alumni. ya. Nah kemudian ini menunya, ya. Menu mengenai alumni Mas, paling kanan, klik. Nah ini, total alumni per Juni 2022 7.794 alumni kita. Alumni terdaftar di deteksi 3.405 dan terverifikasi 1.256. Nah ini tugas kita semua untuk meningkatkan Mas jumlah yang terdaftar. Nah ini perangkatan ini ada jumlahnya semua. Perangkatan ada jumlahnya semua. Itu, ya. Nah, misalnya mencari alumni di sini, Mas Lukman. Nah, ada berapa nama Lukman? Oh, ada banyak nama Lukman. Paling atas Lukman Hidayat. Ya. Ada nomor induknya. Kita tahu nomor induk, alamatnya, mau menghubungi nomor handphonenya, nanti minta request kontak supaya dibuka. Gitu. Jadi ada perlindungan database juga, ya, di sini. Oh iya betul. Lulus tahun berapa gitu. Pak Moga itu nanti ya. Ya ini alumni, database alumni. Ya. Kemudian ada mengenai referensi ini. Referensi itu di sini nih. Nah, agak nge-lag Mas. Gangguan sinyal. Ya. Alumni sudah. Di zoom-nya agak nge-lag sedikit. Jaringannya ya. Jaringannya. Oke. Sekarang kita coba. Oke. Udah Mas? Oh sebentar, ini di zoom-nya nih Mas, di zoom-nya agak ada gangguan. Masuk ke zoom. Oke, saya ulangi masuk zoom ya. Masuk zoom. Ini ada masalah sinyal. Masuk lagi ke zoom ya Mas ya. Minta tolong di admin Mas. Oke, sudah bisa di zoom? Screen start now. Oke. Sorry ada gangguan sedikit. Kita balik lagi cari deteksi. Ya, ini contoh referensi ya Mas. Jadi siapapun bisa mengupload referensi. Ya, ini contoh dari Mbak Irika. Ini mengupload materi mengenai pelaksanaan konstruksi atap. Nah, kita bisa mendownload dari sini materi apapun ya. Kita bisa download di sini. Ini ada juga saya upload tentang pengembangan terminal peti kemas. Itu juga bisa. Dan di-download oleh para pengguna. Ya, itu. Jadi ini keunggulannya seperti itu. Jadi seperti LinkedIn ini ya. Kemudian kita balik ke beranda. Ini sumbangan beasiswa Mas. Nah, ini bisa menyumbang beasiswa dengan cara yang sangat mudah ya. Misalnya donasi ya. Ini paket gold ya. Kita bisa menyumbang langsung di sini dengan menggunakan aplikasi deteksi payment gateway-nya Doku. Mungkin Mas Dani Yuda bisa ini ke depan untuk menyumbang. Nah, ini Mas Dani Yuda mau nyumbang 50 juta. Oh baiklah, ini tadi untuk pemanfaatkan ya Mas ya, untuk memperlihatkan pemanfaatan
ada fitur beasiswa. Nah ini mungkin saya beritahukan terlebih dahulu bahwa panitia reuni teknik sipil Universitas Diponegoro yang ke-64 yang sudah terlaksana pada bulan Oktober tahun 2022 itu akan menyumbangkan pada IKTEXI atau beasiswa melalui fitur dari deteksi senilai 50 juta rupiah. Wah, tepuk tangan. Itu dari panitia reuni kemarin ya, reuni teknik sipil, reuni akbar teknik sipil Universitas Diponegoro ke-64 kemarin. Nah ini Mas Dani Yuda akan memperlihatkan, akan nyetor ke IKTEXI melalui fitur dari deteksi beasiswa, sumbangan beasiswa senilai 50 juta rupiah. Sudah masuk. Sudah masuk? Sudah masuk. Ini Sudah masuk ya, alhamdulillah. 1 juta rupiah. Ya, bertambah saldo beasiswa menjadi 51 juta rupiah. Mbak, ini mirroring lagi tadi? Resmi ya, berarti sudah bisa dipakai deteksinya. Jadi mas-mas, mbak-mbak alumni yang mau menyumbang, ya mengisikan sedikit rezekinya untuk beasiswa, nggak perlu nitip-nitip, ya nggak perlu nitip-nitip ke panitia atau ke pengurus, bisa langsung dari rumah jam berapapun ya Mas Iqbal ya, bisa langsung dari rumah aja, keingetan bangun tidur, wah aku mau nyumbang ke IKTEXI beasiswa 50 juta juga nih, wah langsung deh petek pakai HP, coba dikembalikan lagi tadi Mbak mirroringnya. Ke HP langsung pencet 50 juta. Sudah langsung. Ini contohnya Mas Yandi Yuda barusan dari sini aja. Sudah langsung masuk uangnya 51 juta rupiah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah, amma ba'du. Yang saya hormati senior saya, Mas Lukman Hidayat, selaku Ketua IKA Teknik, yang juga Ketua IKTEXI periode 2017-2022, yang luar biasa tadi hasilnya kita lihat. Tepuk tangan untuk Mas Lukman. Yang saya hormati Mas Dekan Prof. Agung Wibowo, yang juga calon rektor kita. Mudah-mudahan beliau terpilih tidak hanya di tim seleksi tadi itu siapa Mas Farid, tetapi terpilih jadi rektor Undip. Walaupun IKA Undip pasti akan netral, tapi kita menghargai teknik untuk mendukung Prof. Agung. Yang saya hormati Profesor Jati Utomo, masih muda, termuda, ganteng, gagah, luar biasa. Tepuk tangan. Sebagai Kepala Departemen, Mas Kuncoro beserta Mas Iqbal selaku Sekum dan Ketum dan Sekum IKTEXI yang baru, yang luar biasa. Enak jadi ketua yang baru, sudah ada gedung, sudah ada deteksi, sudah ada LSP. Tapi saya kira nanti di zaman Mas Kuncoro akan banyak lagi karya-karya inovasi yang akan lahir. Yang saya hormati Ketua Panitia, Mas Firman ini ngubungi saya sudah lebih 1 bulan lalu. Wajib datang Mas. Saya bilang Mas, saya ada acara banyak itu. Udah datang aja. Tapi ternyata dari Semarang, dari Palu, Semarang, Bali, langsung ke sini tidak sia-sia karena memang luar biasa, membanggakan.
menyenangkan. Para senior yang hadir, ada Pak Suharsoyo, ini teman saya di DPR dulu, senior saya di DPR beliau ini, ada Mas Teguh, Mas Arsono, kemudian juga ada Mas Langgeng yang luar biasa semangat, angkatan 88 ya Mas Langgeng ya. Ada Mas Joko Setianto, terima kasih. Ada Mas Sugeng Widodo dari DPD, ada Mas Sony, mana tadi Mas Sony Mahendrayana, selamat atas jabatan sebagai Direktur Utama Trans. Kita juga punya alumni satu baru saja dipromosikan sebagai Wakil Dirut Bank BTN, Mas Sony. Tepuk tangan untuk Mas Sony. Kemudian ada sayangnya Pak Arif Hidayat, Mas Arif Hidayat, kemarin 3 kali pemilihan, yang ketiga kalah 1 suara untuk Ketua MK. Jadi ya nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan ke depan yang lain masih bisa berkarya. Mas Hajar, terima kasih selama ini supportnya terhadap IKA Undip, dan Mas dan Mbak sekalian yang saya banggakan, Mas Tikno tadi mana ya? Oh, udah izin ya. Mas Tikno yang saya hormati. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, memang di IKA Undip ini mau tidak mau karena perintah konstitusi kita harus manggil Mas atau Mbak. Ini yang repot, ini yang nggak enak kalau ketemu Mas Arsoyo, ketemu Mas Dekan kok manggilnya Mas, itu kan nggak pantas. Tapi karena ini perintah konstitusi, maka mau tidak mau kita laksanakan. Saya secara pribadi terus terang hatinya sangat senang hari ini melihat komunitas IKTEX ini rupanya sudah, kalau saya kan baru teori ngomong ini, saya pengen begini databasenya, saya pengen begini medsosnya, saya pengen begini, rupanya IKTEX sudah menjalankan. Luar biasa, luar biasa. Saya tadi sampai tanpa malu-malu minta tolong sama Mas Iqbal, Mas iso di copy nggak nanti di IKA Undip. Tapi karena penggagasnya Mas Lukman bilang, udah kalau bisa itu dipakai untuk IKA Undip, terima kasih. Nanti akan langsung kita follow up. Saya ingin melaporkan bahwa IKA Undip ini pada kepengurusan yang baru ini ingin sebenarnya menjadikan IKA Undip ini jadi rumah bersama kita, sehingga sesama alumni terutama kita harus saling bantu, kita harus saling tolong, kita harus saling asih. Banyak kejadian kita satu departemen, satu sektor itu sesama alumni tidak saling kenal. Banyak kejadian. Saya mitra saya di Komisi 7 DPR RI beberapa ternyata alumni Undip dan posisinya lumayan. Dan itu saya tidak tahu. Nah, karena kemudian alumni beliau ngomong saya Undip, ya, jadi kita langsung akrab. Saya di PLN itu ada Mas Adi Lumekso, itu teknik sipil angkatan 88. Itu ternyata kan cukup potensial dan bagus, posisinya juga bagus sebagai direktur pembangkitan. Itu saya kenalnya setelah saya 2 tahun di Komisi 7. Ini saya yang kurang gaul atau memang tidak ada wadah untuk mengkomunikasikan antar alumni. Sementara universitas lain, ITB, UGM, Kagama, IPB, itu antar alumninya luar biasa Pak. Saya punya pengalaman, teman-teman alumni Undip di KKP, Perikanan Kelautan. Ini mohon maaf ada teman ITS tadi, dan sana itu IPB-nya solid Pak. Jadi ketika ada lowongan pekerjaan kosong, jabatan kosong, itu tim IPB-nya itu dipimpin oleh salah satu senior. Ini siapa yang mendekati sini, siapa yang main di sini, caranya main gimana supaya
alumni IPB yang menduduki posisi ini. Nah, saya kira Undip juga harus demikian. Undip harus demikian. Kita punya banyak orang, apalagi teman-teman teknik terutama, kalau di pekerjaan-pekerjaan sipil maupun pekerjaan-pekerjaan lain itu terkenal tangguh, kuat, dan loyal. Kalau universitas lain itu, kalau tekniknya, baik di HK, di Wika, boleh ditanya, maupun di mana lagi tuh, karya-karya itu, rata-rata universitas lain itu cepat keluar, cepat masuk. Tapi kalau Undip itu bertahan di situ. Artinya Undip ini komitmennya bagus, pekerja lapangan. Nah, ke depan menurut saya orang-orang seperti inilah yang harus kita promosikan, harus kita dorong agar memegang jabatan-jabatan yang baik di posisi-posisi tertentu. Nah, panjenengan yang sekarang sudah ada di level-level ini, kita berharap bisa menarik adik-adik kita, baik yang sedang kerja maupun yang sedang belum bekerja. Karena fungsi alumni tidak lain dan tidak bukan adalah bermanfaat untuk alumni, bermanfaat untuk alma mater, dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk itu IKA Undip pengen bangun database. Database kita, mohon maaf Mas Lukman, memang masih sangat sederhana dan belum punya tem atau pola yang bagus. Oleh karena itu, ide dari IKTX ini nanti saya kira akan memperbaiki data alumni secara umum. Kita punya 440.000 alumni. Alumni kita gede Pak, banyak. Termasuk universitas negeri terbanyak alumninya itu salah satunya Undip. Kalau ini kita jahit satu persatu, kita konekkan satu persatu, suatu ketika kita sudah terkolaborasi, sinergi, maka yang dapat untung adalah alumni dan Undip. Percaya sama saya Pak. Nah, oleh karena itu perbedaan-perbedaan apapun mulai kita. Yang penting sekarang adalah persamaan kita sebagai alumni. Pokoknya Undip itu UCDW. Makanya slogannya IKA Undip itu agak kita rubah sedikit. Kalau saya bilang IKA Undip, nanti dijawab UCDW. Kalau saya bilang IKA Undip, dijawab Jaya. Kalau nanti IKA Undip lagi, Bocai Dewe Jaya. Nah gitu. Supaya kita ini punya yang merekatkan kita, tagline yang merekatkan kita. Oh, siapa itu? Bocai Dewe. Siapa itu? Jas Kuning UI itu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan database yang ada, kami ingin melakukan profiling. Jadi profiling kepada potensi-potensi yang ada. Misalnya kayak Mas Kuncoro lah, salah satu contoh. Ini kan masih panjang, masih banyak peluang untuk beliau ke level-level yang lebih. Kita profiling ke publik, tapi sambil kita kerja juga ke jaringan. Itulah nanti mudah-mudahan setelah beliau terpilih, misalnya jadi dirut, itu akan mengangkat yang lain. Harapan kita seperti itu. Begitu pula di tempat-tempat lain. Sektor swasta maupun sektor negeri. Kita ingin ada profiling. Oleh karena itu nanti banyak kegiatan-kegiatan, termasuk mungkin izin titip di podcastnya IKTEXI. Kalau bisa di podcast itu harus selalu dimunculkan potensi dari alumni Undip untuk kita profiling. Sebenarnya banyak potensi, tetapi karena tidak dikenal, maka tidak dipakai. Ini soal popularitas saja, soal dikenal saja. Kalau cuma maaf di kampus saja terus diem, pinter tapi diem saja nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi, Pak Jokowi tinggi, Pak Anies tinggi. Menurut saya itu karena faktor media sosial yang begitu kuat.
pembangunan opini yang begitu kuat. Nah, kalau orang per orang alumni Undip ini kita bangun profilingnya, citranya, Undipnya juga kita bangun profilingnya, saya yakin kita akan mendapatkan yang kita inginkan ke depan sebagai IKA Undip yang betul-betul jaya. Saya yakin itu. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita juga IKA akan mendorong komunitas, fakultas bekerja atau DPD bekerja agar banyak program yang bisa kita konekkan dengan IKA Undip. IKA Undip ini saya setuju dengan gagasannya Mas Lukman tadi bahwa koordinator aja lah, jangan terlalu banyak kegiatan yang meninggalkan fakultas, meninggalkan DPD, meninggalkan cabang, meninggalkan jurusan. Kalau perlu kegiatan ini mana titik bersama, mana tidak bersama. Selain kita kompak, kita juga bisa saling kenal. Jadi IKA Undip nggak usah terlalu banyak program, tetapi hal-hal tertentu kita mendorong supaya kegiatan-kegiatan di DPD, di DPC dan teknik ini di fakultas berjalan. Jadi itulah kira-kira yang ingin kita lakukan dalam tahapan 2022-2027 supaya kita solid, supaya kita berkumpul sering. Kami punya beberapa unit khusus yang kita pakai untuk media berkumpul dan media berkreasi. Ada DGC dipimpin oleh Mas Lukman, ada nanti kita akan buat Undip Institute, itu untuk konsultan-konsultan untuk nyari duit di beberapa tempat. Saya tidak malu-malu, saya juga nanti akan membentuk LSP, sudah ada bibit-bibitnya dari perikanan, sudah ada 14 orang asesor yang sudah jadi. Kemudian nanti yang lain kita juga punya nanti jaringan bisnis untuk UKM dan kemarin kami sudah MOU beberapa departemen dan beberapa perusahaan swasta yang nanti akan mendorong terlaksananya cita-cita atau program-program kegiatan IKA Undip ini. Saya kepengen yel-yel sipil. Ya. Ulangi ya biar semangat ya. Jangan orang perikanan ngomando tapi orang sipilnya tidak bersemangat. Wah, itu pelanggaran terhadap angkatan senior itu. Pak Soyo itu. Sipil. Jaya. Teknik. Jaya. Undip. Luar biasa. Saya nggak usah yel IKA Undip di sini, biar tidak terlalu banyak di kepala. Cukup sipil aja dan mudah-mudahan kepengurusan yang ada ini, kantor ini bisa menjadi pusat konsolidasi, pusat koordinasi, pusat aktivitas, dan pusat membangun sinergi dan kolaborasi. Selamat kepada teman-teman alumni teknik sipil. Mudah-mudahan nanti teknik-teknik yang lain juga berkembang, mengikuti. Dan saya sepakat teknik sipil ini jurusan yang paling maju hari ini berarti. Organisasi alumni paling maju hari ini itu adalah IKTEXI. Saya ini mantan ketua umum Kerapu, keluarga alumni perikanan Undip. Tapi belum semaju ini. Belum punya aplikasi secanggih ini, belum bisa punya kantor seperti itu, belum punya yayasan yang punya uang 500 juta, dan belum punya LSP seperti ini. Jadi saya kira kita nobatkan hari ini IKTEXI sebagai alumni IKA jurusan yang paling maju. Malah induknya IKA Undip pun kalah ini. Tapi nggak apa-apa, kita harus nanti pelan-pelan, bertahap. Sabar dulu Pak Langgeng. Pak Langgeng ini sebagai pengurus. Sabar dulu. Jadi terima kasih, selamat dan sukses. Semoga IKTEXI selalu jaya dan selalu berkah bagi alumni, berkah untuk alma mater, dan berkah untuk masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu semua hadir di sini, Mas dan Mbak. Yang saya hormati hadir di sini, terima kasih. Pertama-tama dari IKA Teksi, Mas Kuncoro, Mas Iqbal. Hadir juga di sini ada dari Ketua Umum IKA Undip, Mas Karding, terima kasih. Hadir Mas Prof Jati dari Departemen Teknik Sipil. Hadir juga, mohon izin Mas Firman dari Ketua Panitia, Mas Lukman, terima kasih. Mas Ferry ini dosen wali saya ini. Iya, L101866164 dosen wali saya. Tepuk tangan. Mbak Surti ini juga, iya, saya pertama kali jadi dosen wali, salah satunya Mbak Surti ini maksudnya. Siap, paling cantik, paling cantik. Pak Harsono, mohon maaf. Ya. Mas Lukman, terima kasih. Mas Harsoyo, Mas Hajar, terima kasih. Mas Langgeng, ini yang ngaji saya maksudnya. Jadi alhamdulillah juga yang kami hormati dari IKA FT hadir, dari IKA tadi, dari IKA FISIP, alhamdulillah dari beberapa IKA dari Departemen Teknik Perkapalan. Jadi Bapak Ibu mohon izin kami di Fakultas Teknik ada 12 departemen Bapak Ibu. Dari mulai yang paling tua teknik sipil, arsitektur, terus kita masuk ke teknik kimia, teknik mesin dan sebagainya. 12 departemen itu ada beberapa yang punya S1, S2, S3. Jadi ada 26 prodi Bapak Ibu. Dan alhamdulillah 12 departemen tadi, 12 prodi S1-nya sudah terakreditasi internasional. Jadi kita sudah kayak Pak Jati tadi, Newcastle, Manchester United, begitulah. Alhamdulillah dari 12 departemen, 26 prodi dengan jumlah mahasiswa 10.429 Bapak Ibu. Sementara total Undip ada hampir 55 sampai 60 ribu total mahasiswa di Undip. Undip ada 13 fakultas, dari fakultas yang pertama fakultas hukum, kedua fakultas ekonomi, yang ketiga fakultas teknik. Ada 13 fakultas Bapak Ibu. Jadi kami termasuk universitas yang sangat besar. Prestasi luar biasa Undip adalah di tingkat internasional adalah Graduate Employment Ability. Artinya lulusannya berdasarkan dari QS itu ranking pertama untuk mendapatkan pekerjaan. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi Mas Joko terima kasih visionernya telah membuat LSP. Jadi adalah salah satu dari visi Mas Joko waktu itu dan itu sangat betul-betul membantu Bapak Ibu. Jadi kami kalau akreditasi internasional itu kurikulumnya adalah kurikulum OBE, Outcome Based Education, itu berbasis internasional di mana dievaluasinya 4 tahun setelah mereka bekerja. Jadi justru dievaluasinya adalah 4 tahun setelah mereka bekerja. Jadi dengan adanya LSP ini sangat mendorong itu. Beberapa kali saya bicara sama adik-adik mahasiswa itu bahwa jangan puas hanya dengan ijazah dan transkrip. Harus dapat sertifikat keahlian. Salah satunya adalah LSP seperti ini. Tepuk tangan buat kita yang visioner. Alhamdulillah, jadi LSP sudah ada, Dikteksi alhamdulillah ada, yayasan dan oh ya maaf Pak Ajar, terima kasih. Ini beliau adalah salah satu mentor saya, terima kasih. Jadi dengan Pak Ajar kami punya proposal ke Daireka atau matching fund. Itu adalah bagaimana antara industri dan perguruan tinggi menjadi satu, kita melakukan penelitian bareng, kita melakukan mengajar bareng Bapak Ibu. Jadi dari Pak Hajar, dari Wika juga ada yang jadi dosen tempat kami. Pada saat itu yang kita ambil adalah untuk membentuk BIM Center. Jadi BIM Center sudah terbentuk di Undip di Fakultas Teknik. Itu adalah dari Wika ngajar, dari kami ngajar, adik-adik bisa magang di situ. Dari magang di situ akan muncul sertifikat yang dikeluarkan oleh Wika, ahli planning scheduling dengan aplikasi BIM. Itu sangat menjual Bapak Ibu, sangat menjual Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita terobos Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah mulai mau go global. Artinya internasional itu sudah menjadi keniscayaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, I would be happy when you present your final project in English.
Jadi kita dorong adik-adik itu untuk presentasi tugas akhirnya in English dan Departemen Teknik Sipil sudah memulainya. Iya, terima kasih. Jadi Pak Karding, alhamdulillah tadi beberapa fitur dari alumni IK Teksi sudah mau diadop di IK Undip, alhamdulillah. Jadi mulai yayasan kami sudah punya dan itu sangat oke karena Pak Lukman juga sangat visioner. Jadi yang pegang yayasan sendiri, yang pegang uang jangan yang memandu gitu-gitu ya. Yayasan sudah ada, deteksi sudah ada, LSP sudah ada, dan alhamdulillah mari kita dukung Rektor Undip dari Teknik Sipil. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi semua ini hanya Allah SWT, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bisa menjadi dekan Fakultas Teknik dengan jumlah mahasiswa yang besar, dengan jumlah departemen yang cukup besar, dengan visi ke depan untuk kita go global. Semoga Allah meridhoinya dan sekali lagi semoga para sesepuh sepuh ini dengan doanya, karena ada syariat, ada tarekot, ada makrifat. Lihatnya makrifatnya butuh para sepuh. Dan semoga doa-doa sepuh itu membuat Undip jadi adem. Ini kan dingin ya Bapak Ibu, anginnya juga enak gitu ya. Tadi Mas Kading juga bicara bahwa merasa nyaman di sini karena memang make it simple lah. Jadilah kita simple saja, malah kita bersilaturahim Bapak Ibu. Karena kalau sholat juga banyak ininya, rewardnya. Setelah itu juga sekali lagi yang harus kita kalahkan adalah Vietnam. Yang harus kita kalahkan adalah Thailand Bapak Ibu. Nah itu harus betul-betul. Malaysia harus kita kalahin Bapak Ibu. Karena memang betul-betul kita harus berkompetisi di level global. Dan alhamdulillah beberapa adik-adik mahasiswa kita itu juga luar biasa. Jadi beberapa mereka ikut International Student Mobility. Itu mereka bisa ke UCL, University College of London, itu salah satu best university di UK Bapak Ibu. Mereka bisa ke sana dengan mendapatkan beasiswa dari Dikti dan mereka lolos untuk aplikasi itu. Jadi kami di teknik kemarin yang ngelamar ada 70 orang, lolos ada hampir sekitar 15 orang, ada di UCL, ada beberapa di Soviet Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau punya putra putri, punya ponaan, sekolahkan di Undip Bapak Ibu. Dan pasti akan kita kelola dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga aura kebersamaan ini, semoga silaturahim di antara kita selama ini bisa betul-betul Allah ridhoi untuk terus bisa langgeng Bapak Ibu. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi artinya make it simple Bapak Ibu, malah kita berkolaborasi, malah kita bersilaturahim Bapak Ibu, sekali lagi untuk menjadi lebih baik dan artinya membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih jaya. Sipil, Jaya, teknik, jaya, Undip. luar biasa. Terima kasih. Saya siap melayani Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, jangan turun dulu. Wah, ini senangannya tuh loh. Buru-buru semua. Ya, ini dosen wali pertama saya Bapak Ibu. Jadi dulu saya juga belum paham bagaimana jadi dosen. Tiba-tiba muncul Mbak Sulti yang cantik ini dan sekali lagi terima kasih Pak Harsono sudah membimbing menjadi seperti ini. Waduh, kok membimbing Pak? Waduh. Pak Harsono ini dulu juga teman saya waktu pertama kali haji loh. Gung, ki mocone opo Gung bahasa Arab? Oh iya. Waduh, ini saya GR ini Pak. Iya. Dibilang cantik sama Pak Dekan ini, waduh tersanjung sekali saya. Aduh, baik Bapak Mas ya, saya panggil Mas ya. Kami mohon karena masih tetap di panggung ya Pak, karena acara akan kita lanjutkan dengan peresmian kantor IK Teksi dan PT LSP Kompetensi Konstruksi, di mana sekaligus nanti kami mohon kesediaan Mas Agung nanti untuk meresmikannya. Dan kami ingin turut mengundang ke atas panggung Kepala Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Mas Profesor Jati Utomo, Ketua Umum DPP IK Undip, Mas Abdul Qadir Karding, Ketua Umum IK Teknik Undip, Mas Lukman Hidayat, juga Ketua Umum IK Teksi Undip, Mas Kuncoro untuk atas panggung, untuk dapat bersama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti mengawali prosesi peresmian kantor IK Teksi Undip oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Mas Profesor Insinyur M. Agung Wibowo. Ya, Pak Agung di tengah, prasasti diletakkan, ya Mbak, aduh Mbaknya cantik-cantik, hati-hati nih panahnya panah asmara loh ini, nanti ada waduh ini mas-masnya di atas panggung nanti
Pucut pada oke. Baik. Mas dan Mbak, semua ini adalah datangnya dari Allah Bapak Ibu. Jadi jadikan menjadi suatu nilai ibadah Bapak Ibu, dan semoga ini menjadi sarana kita untuk bersilaturahim, untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan nanti menjadi amal jariah kita semua. Jadi matur sembah nuwun, dengan niat seperti itu kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, yang tanda tangan siapa kok, yang deg-degan siapa ya? Aduh. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Mas menjadi Bambang. tempat yang bermanfaat. Terima kasih. Wah, kita foto dulu bersama. Iya, dipegang ayah seksi dokumentasi. Wah, ini. Mas Bang. Baik. Senyum manisnya. Bisa diposisikan. Iya, pegang guntingnya Mas Agung dan Mas Jati. Baik, bisa berdiri di depan, jangan dipotong dulu, sabar. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Kantor Ikateksi Undip dan PT LSP Kompetisi Konsul resmi dibuka. Nah, Mas Kuncoro tadi pegang kunci kan? Oh, udah kebuka pintunya ya. Monggo, saya persilakan Mas Lukman Hidayat beserta, karena terbatas Bapak Ibu mohon maaf. Jadi yang rombongan yang di awal tadi dulu yang masuk sambil melihat, jadi yang lain masih menunggu dulu. Nanti rombongan yang kedua nanti dari perwakilan Ika Undip dari masing-masing fakultas, nanti rombongan yang kedua kita masih menunggu terlebih dahulu karena di dalam ruangan terbatas, hanya sedikit yang kita bisa menyaksikan dulu di dalam di layar itu nanti apa yang dilakukan di dalam, apa yang terjadi di dalam nanti ada bisa dilihat di layar dulu supaya ruangan tidak terlalu crowded di dalam. Jadi nanti untuk sesi yang kedua kami persilakan nanti menunggu giliran dari Mas dan Mbak perwakilan dari IKA Undip per fakultas dan IKA Teknik per jurusan. Sementara ya nanti kita saksikan dulu di layar ada juga sedang juga berlangsung ya, ini sedang keliling ruangan. Iya, keliling ruangan, yang di dalam sedang keliling ruangan dulu ngelihat. Kemudian juga di dalam sedang ada proses sertifikasi pre-assessment. Nanti di dalam ada penyerahan mandat pengelolaan LSPKK secara simbolis dari Mas Kuncoro kepada Mas Windoko selaku Direktur Utama LSPKK. Ya, nanti ada penyerahan mandat pengelolaan LSPKK secara simbolis dari Mas Kuncoro kepada Mas Windoko selaku Direktur Utama LSPKK. Iya, kita lihat. Mas Mbak yang lain yang masih berada di luar, monggo masih bisa kembali ke tempat duduk terlebih dahulu sambil menunggu rombongan yang pertama nanti keluar demi kenyamanan bersama dan protokol kesehatan, jadi tidak bisa semua masuk barengan. Nanti juga secara simbolis ada penyerahan sertifikat dari Mas Hajar kepada salah satu peserta pelatihan. Bisa disiapkan mungkin nanti penyerahan sertifikat secara simbolis
dari Mas Hajar kepada salah satu peserta pelatihan. Untuk mas-mas dan mbak-mbak yang lain yang masih di luar ruangan, bisa kembali ke tempat duduk, nggak apa-apa, karena acara juga masih berjalan, masih berlangsung. Nanti untuk rombongan yang kedua bisa nanti dari perwakilan dari IKA Undip Perfakultas dan IKA Undip Perjurusan, IKA Teknik Perjurusan nanti bisa menyusul rombongan yang kedua sambil menunggu rombongan yang pertama keluar ruangan. Sambil kita menunggu prosesi yang di dalam, kepada Mas dan Mbak yang di luar kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti untuk tour office-nya bisa setelah atau ketika ramah tamah atau makan siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah dirintis sejak 2013, akhirnya PT LSP Kompetensi Konstruksi bisa menyelenggarakan kembali sertifikasi kompetensi konstruksi pada hari Sabtu ini, 18 Maret 2023. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. PT LSP KK ini didirikan dari IKTeksi oleh IKTeksi untuk Indonesia. Semoga ke depan PT LSP KK ini Setelah penyerahan sertifikat secara simbolis, untuk rombongan pertama bisa kembali lagi ke panggung dan berfoto terlebih dahulu nanti di area foto bersama, karena kita masih akan melanjutkan acara dengan potong tumpeng. Kami persilakan untuk rombongan yang pertama kembali ke area panggung. Sebelumnya nanti berfoto bersama terlebih dahulu di dekat pintu masuk. Mas dan mbak-mbak semua yang masih di luar kami mohon untuk bisa kembali lagi ke kursi. Karena kita masih melanjutkan acara dengan syukuran potong tumpeng. Ada. Namanya peresmian kantor itu pasti biasanya ada tumpeng-tumpengan. Kok tumpeng-tumpengan? Tumpeng beneran ini. Ya, berfoto bersama terlebih dahulu yang tadi rombongan yang sudah masuk ke dalam. Untuk yang selanjutnya nanti tour office-nya nanti bisa ketika makan atau ramah tamah dan makan siang. Untuk menyingkat waktu ya, mari. Monggo mbak-mbak, mas-mas, seluruh peserta yang masih tercerai-berai, bisa kembali ke tempat duduk di depan aja dulu yang dipenuhin, monggo. Sambil kita menunggu rombongan
Yang pertama masuk tadi untuk berfoto, selesai berfoto dan kembali lagi ke area panggung. Persilakan kepada Mas Kuncoro untuk melakukan pemotongan tumpeng didampingi oleh Mas Iqbal. Nanti diserahkan pertama kali kepada Mas Dekan. Waduh, ada mie, ada urap. Waduh, mudah-mudahan Mas Agung nggak lagi diet ya. Ada rempelo ati. Waduh, Mas bagi-bagi Mas, nanti jangan banyak-banyak. Lagi diet kok itu Mas Agung. Monggo diperserahkan kepada Mas Dekan, Mas Agung Wibowo. Tepuk tangan, foto dulu, senyum manis. Iya. Iya, terima kasih. Dipegang dulu ya Bapak. Bapak, Mas deh ya harusnya. Monggo dipotong lagi Mas Kuncoro untuk Mas Iqbal. Diserahkan kepada Mas Abdul Qadir Karding. Aduh, udah lapar ya Mas? Ya. Waduh, sebentar sedikit lagi kita makan-makan. Wah, enak pokoknya makan-makannya. Kayaknya ada request, Mas saya urapnya agak banyak, bukan saya ya, salah. Iya, waduh, rempelo hatinya kok ini gede sekali itu ya. Lengkap loh ini, waduh. Alhamdulillah kenyang ini kayaknya ini. Yang lain berhubung piring cuma 3, yang lain menyaksikan dulu enggak apa-apa ya. Nanti bisa dinikmati bersama. Ya tepuk tangan dulu. Iya. Foto. Iya, foto dulu senyum manis. Alhamdulillah. Yang terakhir kami mohon Mas Lukman Hidayat melakukan pemotongan tumpeng, nggak dimakan sendiri loh Mas. Diserahkan kepada Mas Joko Setianto. Ini karena ini Bapak LSPKK katanya. Beliau inisiator ini soalnya. Mas jangan pelit-pelit Mas Lukman. Itu banyak. Mas Joko lapar nih loh ya. Nah, pedagang pasar. Ini loh lapar gitu loh, tega-teganya nasinya dikit banget ya Allah. Jangan capek. Nah lauknya itu loh masih banyak loh. Iya. Tepuk tangan dulu. Iya, foto bersama tepuk tangan dulu. Waduh. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu. Iya, kok Bapak Ibu. Mas segala terima kasih. Monggo bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Foto katanya disuruh. Loh kan. Akhirnya ketahuan toh. Pak, foto dulu Mas. Foto dulu. Disuruh foto dulu sambil megang piringnya soalnya katanya. Biar sah katanya sambil megang piringnya. Oh biar kelihatan ketahuan kan makannya banyak. Ayo foto dulu. Foto dulu. Iya senyum manis. Walaupun lapar tapi nggak apa-apa ya.